akan menyampaikan sebuah pidato di sebuah acara peringatan Hari Kartini yang bertempat di auditorium Harun Nasution. Dan di sini ceritanya saya tuh berperan sebagai wanita karir yang menjadi tamu kehormatan di acara tersebut. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Profesor Dr. Dede Rosyada MA. Yang terhormat Kepala Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Dr. Anda Mahmudah Fitriah ZA. Sudah ganti dekannya. Jadinya Nurlena Rifai Nurlena Rifai PHA. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Nurlena Rifai PhD. Yang terhormat Kepala Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Dr. Anda Mahmudah Fitriah ZA MPD. Kepala tua, nggak ada kepalanya. Ketua. Nanti ada kakinya. Diulang lagi. Ketua apanya? Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Nurlena Rifai PhD. Yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Dr. Anda Mahmudah Fitriah ZA MPD dan para dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan rekan-rekan yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul di auditorium Profesor Dr. Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka memperingati Hari Kartini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai pada kita para hadirin yang saya hormati. Siapa yang tidak kenal dengan Raden Ajeng Kartini? Tentunya nama Raden Ajeng Kartini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Anak TK pun juga kenal Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah seorang pahlawan wanita Indonesia yang berasal dari Jepara yang telah memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dan di dalam perjuangan seorang Raden Ajeng Kartini, beliau telah memperlihatkan bahwa betapa pentingnya hak asasi manusia Indonesia, terutama hak wanita Indonesia, untuk ikut serta dalam membangun nusa dan bangsa Indonesia. Bayangkan jika tidak ada perjuangan dari seorang Raden Ajeng Kartini, mungkin hingga kini wanita Indonesia masih belum dapat merdeka dan masih belum dapat maju semaju sekarang. Sungguh begitu besar bukan jasa-jasa dari seorang Raden Ajeng Kartini yang dapat menempatkan diri wanita Indonesia untuk tidak ingin lagi dikatakan nomor 2 oleh kaum laki-laki. Maka dari itu perlulah kita renungkan jasa-jasa dari seorang Raden Ajeng Kartini sehingga kita sebagai wanita Indonesia kini dapat menikmati betapa nikmatnya dari hasil jerih payah yang telah diperjuangkan oleh seorang Raden Ajeng Kartini. Dari perjuangan Raden Ajeng Kartini telah membuahkan hasil. Kini kita seringkali bukan melihat para wanita-wanita Indonesia yang lebih maju daripada para laki-laki. Sering kita jumpai para wanita yang meniti karir mereka di berbagai bidang. Ada yang berprofesi sebagai dokter, polwan, bidan, perawat, dosen, guru, arsitek, bahkan ada pula yang berprofesi sebagai
supir angkutan umum. Dan juga pernah ada wanita Indonesia yang berprofesi sebagai Presiden Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan di sekolah-sekolah pun para siswi banyak kan lebih unggul dibandingkan dibandingkan para siswanya. Dan di kampus pun juga demikian. Kebanyakan para mahasiswi lah yang lebih unggul, yang lebih rajin dibandingkan para mahasiswanya. Dan kondisi-kondisi semacam ini tidak hanya terjadi di lingkungan perkotaan, tetapi di lingkungan pedesaan juga banyak para wanita-wanita desa yang sudah mulai membuka pola pikir mereka lebar-lebar untuk dapat lebih maju dan memperjuangkan pembangunan bangsa ini. Kini, para wanita pedesaan tidak hanya ingin tinggal diam, tidak hanya ingin bergelut di lingkungan dapur sumur kasur saja, tetapi para wanita desa kini sudah mulai meniti karir mereka. Ada yang berprofesi sebagai wira swasta yang membuka kedai-kedai mini di lingkungannya. Ada yang berprofesi sebagai guru mengaji, guru sekolah, bekerja di posyandu di pedesaannya. Kemudian ada yang berprofesi sebagai pengrajin, penjahit, dan masih banyak lagi profesi lainnya yang ditekuni oleh para wanita di pedesaan di masa kini. Dan hal-hal inilah telah menandakan bahwa bangsa Indonesia, terutama wanita Indonesia, memang benar-benar telah menyadari betul betapa pentingnya peranan dan kemampuan para wanita Indonesia untuk ikut serta membangun kehidupan nusa dan bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, setiap tahunnya senantiasa kita peringati Hari Kartini. Dan pada peringatan Hari Kartini, sekarang ini kita mengadakan sebuah pameran yang menampilkan karya-karya yang dihasilkan dari tangan-tangan kreatif para wanita Indonesia. Dan hendaknya jangan hanya pada saat peringatan seperti ini saja kita menampilkan karya-karya yang dihasilkan oleh para kaum wanita, tetapi seharusnya setiap hari kita menampilkan karya-karya dari para wanita. Untuk apa? Agar kita lebih menghargai karya-karya yang dihasilkan oleh para wanita, dan agar kita lebih menyadari bahwa wanita juga memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa Indonesia ini, dan agar kita lebih menyadari bahwa wanita juga memiliki kemampuan dan kreativitas yang tinggi sehingga mampu menghasilkan karya yang tidak kalah menarik dan tidak kalah unggulnya dengan karya para laki-laki. Hadirin yang berbahagia, memang pada masa kini para wanita Indonesia lebih banyak yang maju dibandingkan para laki-laki. Namun hendaknya kita sebagai wanita Indonesia tidak boleh sombong akan kemajuan yang tengah kita hadapi, dan kita sebagai wanita Indonesia tidak boleh lupa akan kodrat kita dan kewajiban kita sebagai wanita. Dan demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meridhoi kita, dan semoga wanita Indonesia dapat terus bertambah jaya dalam mengharumkan nama besar bangsa, negara, agama, masyarakat, dan keluarga. Akhir kata, tak ada gading yang terletak. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Selamat Hari Kartini dan